Halo guys, ketemu lagi dengan saya J Arif di channel J Arif. Di video kali ini saya akan membuat konten memutari ring road Yogyakarta. Literally memutari ring road. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, ring road Jogja itu tidak sepenuhnya melingkar. Jadi nanti akan ada dua jalan, di mana ring road, jalan arteri biasa, kemudian lanjut ring road lagi. Oke, langsung aja kita akan mulai start dari ring road barat, yaitu Jalan Wates perempatan Pelemguri. Let's go. Oke, perjalanan ini dimulai dari perempatan Pelemguri di Jalan Wates sekitar KM 4 ya. Perjalanan ini dilakukan pada siang hari sekitar jam 12 siang dan hari Minggu, sehingga cukup lengang ya. Dan ini bukan musim liburan, jadi tidak begitu banyak wisatawan. Kita lihat di sebelah kanan itu ada Unjaya, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian kita menaiki jembatan layang di ring road barat. Saya kurang paham ini nama jembatan layangnya apa, namun di bawahnya ada rel. Kemudian sebelah kiri itu ada UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Lama waktu yang diperlukan untuk memutari ring road tentu berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi pada saat kalian memutari. Jika itu di jam kerja, pagi hari atau sore hari, tentu akan sangat lama. Apalagi di musim liburan ya, tentunya sangat banyak bus-bus pariwisata. Sehingga saya memilih pada hari Minggu, bukan musim liburan, dan ketika cuaca cerah. Kemudian di depan ada perempatan Demak Ijo. Jika ke kiri kita ke Godean, ke kanan menuju ke arah kota. Setelah melewati perempatan Demak Ijo, kita akan melihat ada kampus Unisa, Universitas Aisyah Yogyakarta. Dulunya Stikes Aisyah ya. Kemudian di sebelah kanan ada Rumah Sakit Queen Latifah. Sepertinya sedang ada pembangunan juga di sana. Di ring road barat ini cukup panjang dan tanpa lampu merah ya, menuju ke ring road utara. Jadi dari perempatan Demak Ijo tadi sampai ke lampu merah berikutnya, yaitu di lampu merah Jalan Kabupaten, itu cukup panjang, sehingga cukup ngebut-ngebut ya kendaraan di sekitar sini. Kemudian setelah melewati selokan Mataram ini, jalanan akan berbelok. Nah, ini menandakan akhir dari ring road barat dan akan memasuki ring road utara. Menjelang perempatan Jalan Kabupaten, di sebelah kanan dan kiri sedang ada pelebaran jalan yang merupakan proyek tol layang Jogja Solo. Tentunya itu akan cukup memakan waktu juga ya, prosesnya sangat lama karena saat ini proses pembangunannya dari Kartasura menuju ke Klaten, Prambanan, dan nanti tembus Minomartani. Oke, kita sudah masuk di ring road utara. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini juga ada POM di sebelah kanan. Kemudian kita akan memasuki underpass Jombor, yang di atasnya juga ada flyover Jombor. Kita melewati underpass karena kita dari arah barat. Jika kita dari arah timur, kita akan melewati flyover. Kemudian kita masuk di daerah Monjali. Di sebelah kiri ini ada Monjali dan Taman Pelangi. Dan selanjutnya ada perempatan Monjali ring road utara. Jika ke kiri itu ke arah Palagan menuju Turi. Kemudian jika ke kanan ke arah Tugu Jogja, Mangkubumi, dan juga Malioboro Stasiun Tugu. Lanjut setelah perempatan Monjali, kita melewati masih di ring road utara. Di sebelah kiri itu ada Sekolah Al-Azhar. Kemudian kita akan memasuki daerah Kentungan, dan di Kentungan sekarang sudah ada underpass ya. Namun untuk saat ini underpass hanya dikhususkan untuk jalur cepat alias mobil. Jadi motor sebenarnya dilarang melewati underpass ini ya. Meskipun pada awal pembukaannya itu motor boleh masuk, tapi cukup crowded sehingga sekarang ditutup khusus untuk mobil saja jalur cepat. Kemudian dari kejauhan terlihat itu ada Hotel Porta, dan kita memasuki wilayah Condong Catur ya teman-teman. Di wilayah Condong Catur ini kalau hari-hari biasa di sini sudah sangat macet sekali. Di perempatan selanjutnya yaitu perempatan Gejayan Condong Catur, biasanya macetnya sampai sepanjang ini. Namun karena ini hari Minggu ya macet tapi tidak begitu panjang. Ini saya mencoba lewat jalur
terlambat untuk melewati kemacetan yang sudah mulai terlihat. Ini padahal hari libur kerja ya, namun masih cukup macet. Ada juga beberapa bus cukup panjang di perempatan Gejayan ini teman-teman. Sangat-sangat menguras energi kalau hari jam-jam kerja lewat sini karena macetnya bisa sangat panjang. Dulu dirumorkan di sini pun akan dibangun underpass atau flyover, tapi sepertinya masih sangat susah ya, karena malah terfokus ke pembangunan tol. Kita masih di Ring Road Utara. Di sebelah kanan itu ada Pakuwon Mall yang dulunya bernama Hartono Mall. Kemudian di sebelah kiri ada Polda DIY. Kemudian di depannya lagi ada rumah sakit JIH. Dan kita terus berjalan menyisir utara kota Jogja ini teman-teman, melewati Ring Road Utara, dan sudah nampak ada universitas negeri, salah satu universitas negeri di Jogja yaitu UPN Veteran, dan tidak jauh di seberangnya juga ada Universitas Amikom ya. Amikom sekarang sudah menjadi universitas. Kemudian kita masuk di perempatan Seturan UPN. Jika ke kiri kita masuk ke wilayah Condong Catur, Candi Gebang. Jika ke kanan kita menuju ke Seturan, Babarsari, Janti, dan ke kota ya. Di sini juga lumayan macet, tapi tidak semacet perempatan Cacat Gejayan tadi ya. Oke, kita lanjut dari perempatan Seturan UPN ini. Di sebelah kanan langsung terlihat itu ada gedung Mercu Buana. Kemudian ada juga kantor pajak. Kalau tidak salah ini kantor pajak Sleman ya. Dan kita akan masuk di wilayah Maguwo Harjo. Ada perumahan elit yang sangat terkenal itu, yaitu Casa Grande di sebelah kiri. Dan kita memasuki wilayah Maguwo Harjo, basisnya Slemania dan BCS. Di sini adalah pertigaan yang kita harus masuk jalur lambat jika ingin berbelok ke arah Stadion Maguwo Harjo ya. Namun kita terus melewati ring road, jadi kita membelok ke kanan. Itu ada Hotel Insight dan juga Lotte Mart. Ya, kita hampir masuk di ujung dari ring road utara. Meskipun ini ring roadnya sudah mengarah ke selatan dan berada di sebelah timur, namun ini masih wilayah ring road utara teman-teman. Ujungnya adalah di pertigaan Maguwo Harjo Jalan Solo. Nah, ini dia adalah sodetan pertama alias potongan pertama dari ring road, sehingga ring road di Yogyakarta tidak murni bulat. Ini dia sodetan pertama, jadi ring road utara dibelah atau dipotong oleh jalan arteri yaitu Jalan Jogja Solo. Jika berbelok ke kiri kita menuju ke arah Bandara Adi Sucipto, Prambanan dan juga Solo. Jika ke kanan kita menuju ke arah kota Jogja, dan kita menuju ke arah kota Jogja ke kanan. Nah, ini jalur arteri biasa, lebih padat ya tentunya. Ya, banyak hotel-hotel di Jalan Jogja Solo ini, saking banyaknya. Namun di sebelah kanan itu tentunya yang cukup terkenal ada Transmart. Setelah itu kita akan masuk di wilayah Janti. Kita akan melewati flyover Janti. Jika lurus kita akan masuk kota, namun kita berbelok ke arah kiri ya. Kita akan menuju ke Ring Road Timur. Ini dia persimpangan flyover Janti. Kita mengambil ke arah kiri untuk menuju ke Ring Road Timur Yogyakarta. Di sini juga cukup macet meskipun sudah ada flyover, karena di sini bisa dibilang pintu masuk Jogja dari arah timur ya. Oke, kita berbelok ke kiri. Kita langsung menaiki flyover Janti, dan ketika turun dari flyover ini kita sudah berada di wilayah Ring Road Timur Jogja, atau orang juga biasa menyebut dengan Jalan Raya Janti. Ini dia. Dan kita langsung bertemu dengan Simpang 4 Blok O Janti.
Jika ke kiri kita ke arah Blok O, Adi Sucipto. Jika ke kanan kita ke arah kota, JEC, Perpustakaan Daerah, kemudian Gembira Loka dan Kota Jogja tentunya ya. Di sini juga lumayan padat karena lampu merahnya juga sepertinya tidak begitu lama hijaunya, sehingga saya terjebak beberapa kali merah di sini. Ya, kita sudah berada di wilayah Ring Road Timur, teman-teman. Jujur saya sangat jarang sekali berkeliaran di Ring Road Timur. Setelah melewati Simpang 4 Blok O Janti, kita akan bertemu dengan Simpang 4 berikutnya yang bernama Simpang 4 Ketandan, Jalan Wonosari. Jika ke arah kiri kita akan menuju ke Kids Fun, Bukit Bintang, dan Gunung Kidul ya, Wonosari, pantai-pantai di Gunung Kidul, Pacitan. Jika ke kanan kita akan masuk ke Kota Jogja, Gembira Loka, Kusumanegara, dan sebagainya. Terpantau tidak begitu padat ya, biasanya Simpang Ketandan ini cukup padat karena banyak sekali wisatawan yang ingin menuju ke arah Bukit Bintang, Wonosari, dan pantai-pantai di Gunung Kidul tentunya ya. Namun untuk hari ini terpantau lancar. Setelah melewati Simpang 4 Ketandan, kita masih di wilayah Ring Road Timur dan kita akan bertemu dengan perempatan Kota Gede. Jadi perempatan ini jika ke kanan langsung masuk ke area Kota Gede, Pasar Kota Gede, kemudian daerah pengrajin perak. Namun jika ke kiri kita ke arah Pleret, Piungan, dan sebagainya ya. Di sini juga nampak ada beberapa pabrik-pabrik begitu ya. Saya kurang paham itu pabrik apa saja. Ini dia perempatannya, perempatan Kota Gede Ring Road Timur, dan ini adalah perempatan atau lampu merah terakhir di Ring Road Timur karena setelah ini jalannya akan berbelok dan kita akan masuk di wilayah Ring Road Selatan. Di sini juga yang paling khas adalah rimbunnya jalan. Pohon-pohon sangat rimbun sekali di sini. Namun sebenarnya agak ngeri ya ketika melewati jalan ini ketika malam hari karena penerangannya sangat terbatas. Dan sebelah kiri ada Surya Global. Itu ada kampus plus pondok pesantren ya. Ya ini sudah berbelok jalannya. Ring roadnya sudah berbelok dan kita memasuki di wilayah Singosaren, Giwangan. Ini Ring Road Selatan teman-teman. Dan perempatan berikutnya adalah perempatan Giwangan. Di sebelah kanan itu adalah terminal Giwangan menuju ke arah Kota Jogja. Namun ketika berbelok ke kiri kita akan menuju ke Imogiri, makam raja-raja, kemudian kebun buah Mangunan, dan bisa juga tembus ke arah Gunung Kidul juga bisa. Ya, setelah melewati perempatan Giwangan ini, kita masih terus menyusuri Ring Road Selatan. Ring Road Selatan Yogyakarta. Di daerah selatan ini ya cukup ramai juga teman-teman. Ring Road Selatan ada ikon baru tentunya di sebelah kanan, yaitu kampus yang sangat megah, yaitu kampus Universitas Ahmad Dahlan. Sangat megah sekali, sangat besar. Selanjutnya kita masuk di perempatan Wojo alias perempatan Imogiri Barat, masih di Ring Road Selatan. Di Giwangan tadi adalah Imogiri Timur, sedangkan ini adalah Imogiri Barat. Setelah melewati perempatan Wojo, tidak jauh sudah masuk ke perempatan Jalan Parangtritis atau bisa juga disebut dengan perempatan Druwo. Jika ke kiri kita menuju ke Pantai Parangtritis, Isi, Gabusan. Jika ke kanan kita akan masuk ke Jogokarian, Joteng, dan Kota Jogja tentunya. Lanjut masih di Ring Road Selatan. Perempatan berikutnya adalah cukup jauh dari lampu merah Druwo, yaitu
perempatan Dongkelan, Jalan Bantul. Di perempatan Dongkelan ini, ketika belok kiri tentunya akan menuju ke arah Kota Bantul, Pantai Samas, dan jika ke kanan akan langsung bertemu dengan pasar hewan dan tumbuhan hias pasti. Kemudian masuk ke Kota Jogja tentunya. Cukup jauh dari perempatan Druwo menuju ke perempatan Dongkelan Jalan Bantul, dan ini dia perempatan Jalan Bantul Dongkelan. Setelah melewati perempatan Dongkelan, selanjutnya kita masih di Ring Road Selatan di daerah Bantul. Ini kita masuk ke wilayah Kecamatan Kasihan. Perempatan pertama di Kecamatan Kasihan ini adalah perempatan Madukismo, yaitu perempatan menuju ke arah pabrik gula Madukismo. Jadi jika belok ke kiri kita akan menuju ke daerah pabrik gula Madukismo, namun jika ke kanan kita akan masuk ke area yaitu Bugisan dan nanti tembus ke kota juga Wirobrajan. Ini dia perempatan Madukismo. Dia tidak terlalu besar ya, ditandai dengan miniatur Masjid Aceh. Setelah itu perempatan terakhir di Ring Road Selatan yaitu perempatan Kasihan. Kasihan ini adalah nama kecamatan ya. Jadi jika belok ke kiri kita akan langsung masuk ke lapangan Kasihan. Namun jika belok ke kanan akan masuk ke daerah Gata, kemudian bisa nanti tembus ke daerah Sonosewu dan Wirobrajan. Jalannya di sini kecil, perempatannya cukup kecil. Ini adalah lampu merah terakhir di Ring Road Selatan. Nah, setelah melewati perempatan Kasihan ini, jalan akan berbelok menuju ke utara dan kita akan kembali masuk di Ring Road Barat. Yang pertama tadi kita lewatin juga Ring Road Barat ya, dan ditandai dengan kita bertemu dengan salah satu kampus yaitu Universitas Alma-Ata. Kemudian setelah Alma-Ata di sebelah kiri juga ada kampus yang cukup besar yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta alias UMY. Mereka sedang melakukan pembangunan juga cukup besar. Kemudian selanjutnya ada kampus lain juga, ada BSI, dan setelah BSI kita masuk di pertigaan lampu merah yang bernama Pertigaan Gamping Jalan Wates. Nah, ini adalah sodetan atau jalan arteri kedua yang memutus Ring Road. Jadi yang pertama tadi adalah Jalan Solo dan yang kedua adalah Jalan Wates di Gamping. Nah, kita belok ke kanan dan kita akan bertemu dengan lampu merah yang pertama tadi kita lewati, yaitu lampu merah perempatan Pelemgurih. Di sini sangat macet setiap hari. Kita bisa terjebak sekitar 3 kali lampu merah di sini. Dan akhirnya sampai juga kita di jalan yang pertama kita lewati, yaitu di perempatan Ring Road Barat Pelemgurih. Dan total waktu yang saya habiskan sekitar 1 jam 15 menit. Ini bukan waktu mutlak ketika memutari Ring Road, tapi ini bisa menjadi acuan bahwa untuk memutari Ring Road Jogja di kondisi normal memakan waktu 1 jam. Namun apabila di kondisi yang lebih crowded, jam kerja atau musim liburan, tentunya akan memakan waktu yang lebih lama teman-teman.